Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi yang bertemakan implikasi dalam media siber dengan anggota kelompok kami, yaitu ada Saya Sisi Apriliana Tausifa dengan NPM 2241010096. dengan saya Sylvia Octavian dengan NPM 2241010095. Saya Ayunda Tanti dengan NPM 2241010232. Baiklah, selamat menyaksikan. Halo teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan implikasi kehadiran siber, alangkah baiknya kita membahas definisi dan konsep dari media siber terlebih dahulu ya. Baik, media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan internet untuk melakukan kegiatan jurnalistik dan publikasi konten, seperti artikel, gambar, komentar, suara, video, serta berbagai unggahan lainnya yang dibuat oleh pengguna ataupun seseorang. Nah, teman-teman, media siber juga memiliki karakteristik khusus seperti kecepatan yang dengan kapasitas tanpa batas, lalu juga ada kemampuan untuk diarsipkan, serta memberikan kontrol yang lebih besar kepada audiens dalam memilih dan mengakses berita ataupun informasi. Materi selanjutnya adalah dampak positif dan negatif media siber dalam kehidupan sosial. Di sini kita akan membahas dampak positif terlebih dahulu. 1. Memudahkan interaksi sosial dan memperluas jaringan pertemanan tanpa batasan jarak dan waktu. Yang kedua, mempercepat penyebaran informasi sehingga masyarakat lebih cepat mengetahui peristiwa atau isu terkini. Dan yang ketiga, ada menjadi sarana ekspresi diri dan partisipasi publik dalam berbagai diskusi sosial maupun politik. Dan yang terakhir, ada mendukung aktivitas bisnis dan ekonomi digital, termasuk peluang usaha online dan pemasaran digital. Selanjutnya, dampak negatif media siber dalam kehidupan sosial. Pertama, meningkatkan risiko cyberbullying dan kejahatan siber lainnya, seperti penipuan atau pencurian data pribadi. Yang kedua, menurunkan kualitas interaksi tatap muka secara langsung, sehingga hubungan sosial di dunia nyata bisa melemah. Yang ketiga, menimbulkan fenomena FOMO, membandingkan diri dengan orang lain, hingga menurunkan kepercayaan diri. Yang keempat, membuka peluang penyebaran konten negatif seperti pornografi, hoax, dan ujaran kebencian. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan kecanduan, gangguan tidur, dan masalah kesehatan fisik akibat penggunaan berlebihan. Yang selanjutnya, implikasi media siber dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya. Yang pertama, ekonomi. Media siber mempercepat pertumbuhan bisnis digital dan peluang kerja baru di bidang teknologi informasi. Namun juga meningkatkan risiko kejahatan siber yang dapat merugikan pelaku usaha dan konsumen. Yang kedua, politik. Media siber meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui diskusi, kampanye digital, dan penyebaran informasi politik secara cepat dan luas. Teknologi memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi politik, mendaftarkan sebagai pemilih, dan berpartisipasi dalam memilih secara online. Yang ketiga, ada pendidikan. Membuka akses pendidikan yang lebih luas dan merata melalui platform pembelajaran daring sehingga siapapun bisa belajar di mana saja. Mengajar keterampilan digital yang penting untuk masa depan, namun juga menuntut adaptasi dan pengawasan agar pengguna teknologi tetap positif. Yang terakhir ada budaya. Media siber mempercepat perubahan nilai dan identitas budaya terutama di kalangan generasi muda yang cenderung lebih individual dan pengaruh budaya globalis. Di sisi lain, media siber juga menjadi sarana pelestarian budaya lokal melalui digital dan promosi budaya di platform digital. Halo teman-teman semua, kalau tadi kita nih udah bahas tentang definisi, konsep, dampak negatif, positif, terus ada implikasi juga pada bidang sehari-hari seperti budaya, ekonomi, pendidikan, politik, dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita akan bahas studi kasus perubahan sosial akibat siber. Yang pertama tuh ada pola interaksi masyarakat yang sekarang ini cenderung dilakukan secara online ataupun daring. Lalu juga ada generasi muda yang lebih sering berkomunikasi dengan media sosial ketimbang dengan bertemu secara langsung. Lalu juga ada opini publik mudah terbentuk melalui kampanye digital seperti petisi online, demo, dan aksi-aksi lainnya. Nah, perubahan ini juga membawa tantangan nih seperti polarisasi opini, penyebaran hoaks, dan penurunan kualitas hubungan sosial di dunia nyata.
Oke teman-teman semua, saya mewakili rekan-rekan saya semuanya dalam mempresentasikan materi ini, mengucapkan terima kasih banyak telah menonton video kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.